Ranking FIFA Timnas Indonesia tembus 116 dunia, mulut nyinyir netizen Malaysia auto kicap. Timnas Indonesia berhasil menembus peringkat 116 dunia di ranking terbaru FIFA. Nyinyiran pedas netizen Malaysia akhirnya dibungkam secara elegan. Timnas Indonesia berhasil menembus peringkat 116 dunia dalam ranking FIFA terbaru, naik satu posisi dari peringkat 117 setelah kemenangan atas China di Subeka. Kenaikan ini dipastikan setelah Zimbabwe menelan kekalahan 0-2 dari Burkina Faso. Kekalahan atas Burkina Faso membuat Zimbabwe mengalami pengurangan min 300 poin. Hasilnya mereka mengumpulkan 1,15751 angka dan turun satu tangga. Sementara naiknya satu tingkat ranking FIFA Timnas Indonesia menjadi jawaban telak atas berbagai cemoohan yang sempat dilontarkan oleh sejumlah akun media sosial asal Malaysia. Akun media sosial X1 Football LM sempat ramai dan menjadi sasaran serbuan netizen Indonesia. Cuitan mereka yang diduga meremehkan kemenangan Timnas Indonesia 1-0 atas China pada putaran ketiga fase grup C kualifikasi Piala Dunia dengan menyebut modal kemenangan skuad Garuda hanya berasal dari penalti. Namun kini fakta berbicara lain. Saat dicek di situs resmi FIFA, Malaysia ternyata masih tertahan di peringkat 131 dunia. Ini berarti skuad Harimau Malaya tertinggal 15 posisi dari Timnas Indonesia. Kontrasnya posisi ini menjadi alat pembungkam ledekan yang dialamatkan kepada skuad Garuda. Kenaikan peringkat Timnas Indonesia adalah hasil dari kerja keras dan konsistensi di lapangan. Kemenangan penting, meskipun melalui penalti, tetap memberikan poin berharga bagi Indonesia di perhitungan FIFA. Ini membuktikan bahwa setiap hasil pertandingan, sekecil apapun, memiliki dampak signifikan terhadap posisi di ranking dunia. Dengan berada di posisi 116, Timnas Indonesia kini semakin dekat dengan target menembus 100 besar dunia. Perjalanan masih panjang, namun optimisme terus membara di tubuh skuad Garuda. Ranking FIFA Wakil ASEAN, kemenangan Timnas Indonesia atas China turut dirasakan juga Thailand selaku negara tetangga. Ya, Thailand yang 2 hari lalu berhasil mengalahkan India dengan skor 2-0 mendadak naik tingkat lagi. Berkat kemenangan atas India yang berbuah tambahan 4,03 poin, lalu dilanjutkan kekalahan China, Thailand berhak naik satu peringkat ke ranking 98 di tangga FIFA. Dengan koleksi total 1,238.34 poin, Thailand ketiban untung. Setelah China yang dikalahkan Timnas Indonesia, kini gantian berada di posisi 99. Posisi China memang langsung anjlok setelah kalah melawan Timnas Indonesia, yang mana tim negeri bambu anjlok sampai 5 tingkat. Berbeda dengan Timnas Indonesia dan Thailand yang mengalami kenaikan peringkat dan pertambahan jumlah poin. Malaysia yang kalah telak melawan Cape Verde dalam laga uji coba yang berlangsung pada Selasa lalu merasakan nasib buntung. Dikatakan demikian karena jumlah poin Malaysia harus dikurangi 3,02 poin setelah kalah 0-3 melawan Cape Verde. Kekalahan dari Cape Verde sebenarnya belum menggoyahkan posisi peringkat Malaysia di urutan 131. Hanya saja, kekalahan tersebut tetap saja perlu disesali Malaysia lantaran kesempatan untuk mengejar Timnas Indonesia makin jauh. Bahkan ranking FIFA Malaysia berpotensi turun jika negara-negara yang kini berada di bawahnya meraih hasil positif di FIFA Matchday kali ini. Nasib lebih baik dirasakan Filipina yang naik satu tingkat ke peringkat 145, padahal belum tanding bulan ini. Adapun penyebab naiknya peringkat Filipina lantaran St. Kitts and Nevis kalah dan harus rela turun 2 tingkat. Sementara, Singapura masih tetap stagnan berada di peringkat 161 tepat di atas Myanmar, meski baru saja mengalahkan Maldives dengan skor 3-1. Lawan yang akan dihadapi kali ini nggak main-main. Samurai Biru, Jepang. Pertandingan ini bakal digelar di Stadion Panasonic Suita, dan walaupun Indonesia udah dipastikan lolos ke fase selanjutnya, gengsi dan persiapan tetap jadi harga mati. Nah, meski sorotan biasanya tertuju ke pemain depan atau penjaga gawang, kali ini spotlight-nya justru mengarah ke satu sosok penting di lini tengah.
sang gladiator Garuda, Joey Pelupessy. Usianya memang udah 32 tahun, tapi cara mainnya di lapangan masih segar dan meyakinkan, nyaris nggak tergantikan. Joey Pelupessy seakan jadi potongan puzzle yang selama ini hilang di lini tengah timnas. Sebagai gelandang bertahan, peran dia krusial banget. Dia bukan cuma pemutus serangan lawan, tapi juga jembatan penting antara lini belakang dan lini serang. Sejak debutnya saat lawan Bahrain, Joey langsung nyetel dan dimainkan penuh 90 menit. Bahkan saat menghadapi Cina pun, dia tetap dipercaya jadi starter. Total, dia udah ngoleksi 180 menit waktu bermain di 2 pertandingan terakhir, nggak termasuk injury time. Konsistensi dan performanya bikin pelatih Patrick Kluivert seolah ogah narik dia keluar dari lapangan. Sayangnya, Joey nggak sempat turun waktu Indonesia kalah dari Australia di Sydney. Bisa jadi karena waktu persiapan yang mepet dan tim pelatih masih eksperimen. Tapi setelah itu, dia langsung balik ke starting 11 dan membuktikan kalau dia memang satu level di atas. Lawan Bahrain, dia sukses membungkam Marhun, top scorer mereka yang sempat bikin 2 gol waktu di leg pertama. Di Jakarta, Marhun seolah mati gaya. Bahkan satu tembakan pun gak dilepas ke gawang Indonesia. Semua ruang gerak dia ditutup rapat sama Pelupessy. Itulah kenapa Patrick dan tim pelatih begitu percaya sama dia. Gak banyak bicara, tapi kerja di lapangan sangat terasa. Waktu Indonesia ngadepin China, tugas Joey makin berat. Dia harus jaga 2 gelandang sekaligus. Serginho, otak serangan naturalisasi asal Brasil, dan Wang Shengyuan. Tapi Joey tetap tenang, disiplin, dan gak panik. Waktu Serginho geser ke kanan atau kiri, Joey gak terpancing. Dia tetap menjaga poros tengah dengan cermat, sementara sisi sayap udah dikunci Kelvin Verdong dan Jakob Sayuri, yang kemudian digantikan Kevin Dix. Koordinasi ini bikin Cina frustrasi. Bola mentok terus di tengah, nggak bisa ngalir ke depan. Kalau dilihat dari statistik, Pelupessy juga nggak kaleng-kaleng. Lawan Cina, dia menang 3 dari 5 duel, sukses melepas 33 dari 39 umpan dengan akurasi tinggi, plus 2 tackle bersih. Dan yang paling penting, dia belum pernah dapat kartu kuning sejauh ini. Disiplin tingkat dewa. Julukan gladiator Garuda rasanya cocok banget buat dia. Bukan cuma karena dia bertarung tanpa lelah di lapangan, tapi juga karena dia tampil penuh dedikasi dan selalu tenang dalam tekanan. Nggak meledak-ledak, nggak banyak gaya, tapi kerja nyata. Dalam sejarah, gladiator adalah petarung tangguh di arena Colosseum Roma yang bertempur demi kehormatan. Joey mungkin nggak bawa pedang atau perisai, tapi dia punya 2 kaki yang luar biasa, insting tajam, dan stamina kuat yang bikin lawan susah berkembang. Kalau dibandingin sama pemain lain di posisi yang sama, sebut saja Nathan atau bahkan Ivar Jenner, Joey punya keunggulan dalam positioning dan pengambilan keputusan. Simple tapi efektif. Bahkan Justin Hubner yang main di belakang, dia pun sempat bilang kalau kehadiran Pelupessy sangat membantu. Dengan Joey di depan, lini belakang jadi lebih tenang dan bisa fokus jaga bentuk. Ini penting banget mengingat di putaran keempat nanti, Indonesia bakal ketemu lawan-lawan yang jauh lebih berat, kayak Qatar, UEA, Arab Saudi, bahkan mungkin Irak atau Oman. Kita butuh pemain jangkar seperti Joey untuk tetap solid. Tantangannya sekarang, siapa yang bisa jadi pelapis sepadan buat Pelupessy? Karena kalau dia absen karena cedera atau akumulasi kartu, bakal gawat. Memang ada opsi kayak Jenner atau Nathan, tapi gaya main mereka beda. Jadi kalau bisa dapetin satu lagi pemain dengan karakteristik serupa Joey, timnas bisa lebih aman. Dan yang bikin kagum, meski banyak dipuji, Joey tetap rendah hati. Dia selalu bilang ini kerja tim, bukan soal dia pribadi. Dia nggak pernah besar kepala meski performanya disanjung. Bahkan dia juga mengaku termotivasi karena dukungan luar biasa dari supporter Indonesia di GBK. Atmosfernya katanya bikin dia ingin main lebih keras dan memberikan yang terbaik. Pertandingan lawan Jepang nanti memang nggak menentukan nasib kita lagi. Kita udah lolos. Tapi buat Joey dan tim, tetap jadi ujian mental dan kebanggaan. Presiden Prabowo pun udah ngasih semangat waktu mereka diundang makan siang di Kertanegara. Pesannya jelas, tetap fokus dan jangan kendor. Dan ya, kalau Joey Pelupessy kembali tampil prima di laga terakhir ini jangan heran. Karena di balik ketenangannya, ada jiwa petarung yang gak pernah puas. Sang gladiator Garuda siap bertempur lagi.
Tanpa senjata, hanya dengan kaki, otak, dan semangat yang gak pernah padam. Tanpa suara, tapi detuk langkahmu mengguncang. Oh, Joey penuh passi, kau jantung perang kepada yang menanti. Di garis tengah kau jadi